Nah, ini juga ada pertanyaan nih dok dari teman-teman, banyak dari kemarin yang menanyakan, kan sekarang kita ini belajarnya sistemnya sistem daring gitu ya dok. Nah, kira-kira ada tips khusus nggak dari dokter Dede, bagaimana kita menghadapi kuliah yang daring ini? Selain tadi kan disampaikan juga dengan ya membaca buku, kan kita nggak ketemu sama teman-teman, gimana dong kita mau cobain skill labnya, praktiknya gimana, seperti itu dok. Mungkin bisa ada tips dan trik dari dokter Dede seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Cocok banget buat era pandemi sekarang nih pertanyaannya. Nah, gimana cara saya tetap bisa belajar dengan optimal, baik secara teori ataupun motorik gitu ya, melakukan sesuatu di era pandemi yang emang semuanya serba ini online. Sulit. Yang pertama, dilihat dari sisi negatifnya, online ini memang banyak ilmunya agak susah untuk terserap sama adik-adik karena memang sekarang keterbatasan kita. Gak bakal ada yang namanya belajar seenak kamu ketemu langsung sama gurunya. Kamu bakal bisa kamu lihat mukanya, mimiknya, penekanannya di mana, gitu kan ya. Nah, ini memang kekurangan yang sedang terjadi sekarang, tapi kita harus bertahan. Dalam arti kata, adik-adik harus tetap bisa mengumpulkan semangatnya untuk tetap belajar. Dikumpulin deh semangatnya untuk tetap belajar. Terus kita ambil dari sisi positifnya, era belajar seperti ini kan belajarnya di rumah ya. Adik-adik bakal punya waktu lebih banyak di rumah, kan kita juga sekarang social distancing kan ya, PSBB dan lain-lain. Adik-adik kan juga nggak bisa nongkrong-nongkrong, bioskop, ke kafe dan lain-lain, kan kita harus mengurangi itu. Nah, jadi saya rasa mungkin waktu untuk belajarnya bisa diperluas, mungkin bisa dilebihkan jadi 3 jam, saya rasa itu bakal bisa mengcover. Dan salah satu cara untuk bisa membantu, kamu bisa konsul sama senior-senior, atau kalau misalkan untuk murid bimbel, kalau kamu lagi belajar sendiri secara di rumah ya, murid med class, kamu bisa konsul sama tutornya. Di med class kita bakal kasih nomor WhatsApp dari masing-masing tutor untuk membimbing kamu. Bisa kamu tanya WA personal kamu yang bersangkutan, saya bingung, saya lagi baca ini dok, tapi saya bingung di bagian ini. Kamu bisa untuk konsultasi seperti itu. Masalah soft skill-nya, kemampuan motoriknya, bagaimana cara kita mempertahankan di era pandemi seperti ini, kamu bisa lihat di channel-channel YouTube, ada banyak channel-channel YouTube. Ketika kamu mau belajar nih, misalkan, gimana ya cara melakukan pemeriksaan mata, kamu bisa buka di YouTube, coba diperhatikan, di situ nanti bakal ada gambar-gambar atau video-video yang ngeliatin cara melakukannya. Terus ketika sudah diperlihatkan di YouTube, mungkin adik-adik bisa mencoba melakukannya sendiri di rumah sama keluarga, mungkin ada adiknya di rumah ya, coba aja. Saya sama adik saya tuh sering kayak gitu. Sama beberapa abang saya mau belajar nih cara pemeriksaan paru-paru gimana ya, saya jadiin dia lah manusia percobaan saya. Nggak apa-apa, coba aja, pakai aja mereka, kan sudah juga ya berbelajar. Ya, sesuaikan sama videonya. Memang sekarang ini era keterbatasan kita, tapi adik-adik harus ingat bahwa adik-adik harus tamat dalam 7 tahun. Jangan sampai era ini bikin kita jadi malas-malesan, yang berujung jadinya skornya nggak nyampe, dan akhirnya memperpanjang masa studi. Kan rugi 2 kali ya. Udahlah kita nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman, sekolah juga makin panjang jadinya. Jadi palingan dari saya sih solusinya begitu. Kita memperbanyak waktu kita untuk belajar, karena adik-adik juga di rumah, silakan cari video kedokteran, atau konsul dengan tutor-tutor di med class, dan lain-lain, yang berujung ke kita bakal punya pemahaman yang lebih dalam. Dan baca buku ya, yang tadi itu penting sih, di antara semuanya paling penting baca buku. Karena buku adalah literatur utama kita sekarang, selain dari materi tatap muka dengan dosen yang mungkin juga kurang efektif. Karena dosen juga ini ya, gak semua dosen biasa pakai PPT. Jujur ya, saya kan juga mahasiswa ini. Gak semua dosen biasa pakai PPT, gak biasa dosen juga hidupin laptop. Nanti berujung ke kita janjian sama dosen jam 8 pagi, akhirnya karena bingung, aduh gimana ya cara hidupin kameranya ya? Aduh share screen dulu, ntar kita ajarin, Bu, pilih share screen-nya di bawah, warna hijau, gitu. Akhirnya nanti 1 jam kepending gitu. Tergantung kita cara ininya melaksanakan dan mengimbangi kekurangan. Karena lagi ada kekurangan ya kita imbangi dengan melebihkan jam belajar kita mungkin. Begitu Nisa. Ya dok, terima kasih banyak dok. Berarti kita jangan sampai, sekarang nih kan ibaratnya ada COVID nih, jangan sampai COVID itu menghalangi kita untuk mendapatkan IPK yang tinggi, dan juga jangan juga kita punya alasan nih kayak, ya kan COVID ya, kan online ya belajarnya, ya udah nggak efektif ya, karena itu aku nggak ngerti kayak gitu. Berarti kita nggak boleh dong kayak gitu. Karena Benar. ya, kita punya banyak cara lain untuk belajar. Tadi juga Dokter Dede sudah menyampaikan berbagai macam tips dan trik yang bisa teman-teman aplikasikan, terutama juga di masa pandemi ini.
Nah, mungkin Dok, ini pertanyaan jadi sangat banyak nih Dok, dari kemarin itu sangat antusias teman-teman, terima kasih banyak antusiasme teman-teman nih memberikan pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, lagi-lagi nih alasannya seperti itu, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, hanya beberapa pertanyaan saja. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir Dok, mungkin dijawab singkat saja karena waktu. Jadi ini kan ini kan webinar hari ini tuh banyak mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia gitu Dok. Nah, jika ingin bergabung ke Medclass, itu bagaimana terkait dengan materinya? Karena di setiap universitas itu kan berbeda nih Dok, materi-materinya tiap bloknya gitu. Jadi bagaimana yang kalau masuk gabung Medclass terus gimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan Dok. Oke, terima kasih Nisa. Nah, jadi sebenarnya walaupun masing-masing universitas punya blognya sendiri-sendiri, tapi sudah ada panduan dari Kemenristek-Dikti mengenai aturan-aturan dalam pengelolaan blog. Nah, sehingga bisa dibilang bahwa tahun 1 di Universitas Indonesia, ataupun tahun 1 di bagian UGM, ataupun di universitas lainnya, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, ataupun dimanapun, itu bakal selalu tahun 1 belajar anatomi, histologi, sama fisiologi. Pasti. Dan sistemnya pasti sama. Nah, mengenai mungkin ada yang penekanannya berbeda, atau misalkan nanti ada beberapa universitas dengan sistem yang lain didahulukan, yang ini didahulukan, sehingga nanti agak berbeda jomplang. Jadi kita di Medclass ini, kita bakal kumpulkan dua adik-adik semua. Kita kumpulkan adik-adik semua, terus kita bakal tunggu panduannya, kita bakal sama ratakan panduannya. Ketika kelas ini berbagai macam isinya, kita sama ratakan panduannya. Sehingga nanti materinya adalah materi yang bisa digunakan bersama oleh semua murid. Nah, itu opsi pertama. Sedangkan untuk opsi kedua adalah opsi yang paling saya preferkan, yang paling saya anjurkan adalah adik-adik mendaftar itu jangan sendiri. Ya, jadi adik-adik nanti bisa bikin kelas khusus buat FK yang bersangkutan. Misalkan nih ada yang mau bimbel dari FKA gitu ya di Medclass, dan kalian gandeng teman kalian mungkin 10 ya, cukup mungkin 10 atau mau lebih banyak boleh juga, Bang kita mau buka kelas khusus buat kalian. Nah, dengan kelas khusus buat kalian itu artinya kita bakal mendetailkan di segmen yang memang kalian perlu, sehingga bakal jadi lebih bagus. Saya sangat prefer kalian punya teman-teman yang bisa digandeng, sehingga nanti kita bakal bikin kelas khusus buat kamu sesuai kebutuhan kamu. Nah, tapi kalau ternyata kelasnya gabungan, kita tetap bisa, dan dari bimbel kita bakal sama ratakan dulu materinya, kita sepakatkan materinya, setelah kita sepakatkan materinya di mana, kita baru belajar, sehingga nanti tetap saja masing-masing bakal terbantu dengan pembelajaran dari Medclass, karena memang sudah based on materi yang dibutuhkan, begitu. Mungkin dari saya begitu ya, dan itu strategi kita dari bimbel, untuk belajar online bersama-sama. Oke, jadi teman-teman yang berminat untuk ikut Medclass, ya seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dede tadi sistemnya, dan mungkin jika ingin bertanya lagi bisa kontak langsung ke, ya bisa Dok ya, ke kontak person atau nanya ke DM Instagram bisa juga ya Dok ya? Nanti Boleh, akan bisa. sana gitu. Tentang nanti di WhatsApp juga kita rencana ini, kita mau mulai, karena kita bakal mulai datang semester barunya ya, jadi kita udah bakal mulai buka periode pendaftaran buat kelas Medclass kita dalam waktu dekat. Silakan ditunggu di WhatsApp ataupun di Instagramnya adik-adik semua ya. Oke, nanti informasinya akan di-share. Nah, mungkin karena waktu juga, sekian dulu untuk sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Dok atas sharing dan juga informasi yang telah diberikan. Nah, kepada teman-teman, mungkin kita sampai di sini dulu nih pertemuan kita pada hari ini. Diingatkan kembali bahwa besok kita masih ada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang basic anatomy and histology. Jadi teman-teman kan kemarin bertanya nih, kita bakal belajar apa sih di kedokteran? Nah, coba deh kita intip dulu materi anatomi dan histologi. Jadi anatomi itu apa sih? Histologi itu apa sih? Nah, besok akan kita bahas di webinar yang ketiga. Nah, syaratnya sama seperti yang kemarin, yaitu kepada teman-teman bisa di-upload lagi yang di-upload kemarin di Instagram, kemudian sertakan nama dan juga asal universitas di screenshot dan juga dikirim ke DM dari Medclass. Nah, mungkin sekian acara kita pada hari ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya teman-teman seperti biasa. Jadi kepada teman-teman mungkin bisa di-on-kan kameranya. Pada admin mohon siap-siap. Jadi kita bisa nih ngelihat teman-teman dari berbagai universitas di Indonesia. Oke. Siap. Oke, foto lagi.
Dia ada 10 slide. slide. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi diingatkan kepada teman-teman, jangan lupa mengisi absen, itu penting banget. Dan juga jangan lupa bahwa besok kita masih ada sesi webinar yang ketiga, dan juga webinar di tanggal 6 September 2020. Nah, jadi masih ada nih ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh Medclass secara gratis kepada teman-teman semua. Nah, syaratnya gampang banget, seperti yang sudah dijelaskan tadi, silakan upload kembali postingan Instagram yang kemarin sudah teman-teman share, lalu screenshot ada buktinya dan kirimkan ke DM Medclass dengan menyertakan nama dan juga asal universitas teman-teman. Nah, udah selesai, admin? Udah selesai. Oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.